Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata banyak orang menikah, dia berpikir hanya bersenang-senang saja. Dia ngomong, saya cinta sama kamu. Sang perempuan mengatakan, saya juga cinta, mas. Tapi apakah cinta bisa mendatangkan beras? Nggak bisa, coba. Maka di sini perlunya kita belajar. Banyak TKW. Apa TKW itu? Tenaga kerja wanita. Lebih banyak mana? TKI sama TKW? Lebih banyak mana? Ya TKI lah. Kalau TKI laki perempuan masuk gitu loh. Lebih banyak TKI. Ya, cuma tadi dominan ternyata banyak perempuan yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Masalahnya apa? Ekonomi. Dan kalau bicara ekonomi, kadangkala masalah terbesarnya di iman. Dan itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Bagaimana seorang yang beriman akan terus mempertahankan rumah tangganya dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingat hari ini hari Jumat, tolong dihitung salawatnya buat Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Perbanyak kalian bersolat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu akan dihantarkan kepada Nabi SAW. Berapa banyak itu? Kalau dalam kitab Al-Qaul Badi' disebutkan ya paling tidak 300. Banyak. Kalau di bawah itu ya biasa aja. Maka khususkan ya memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, ternyata yang hadir di sini bukan hanya teman-teman D9. Waduh. Iya, habis ini. Ana yakin panitia tidak ingin memberikan kepada Ana mic yang sudah habis baterai. Tapi itulah rizki Ana. Ketika kita yakin kita nggak akan mudah menyalahkan orang lain, ya sudah, itu takdirnya. Bicara rizki, antum pernah melihat ada burung yang hidup di kutub utara, di es, coba. Burung ini hidup di es. Siapa yang ngasih rezeki? Antum melihat ada beruang putih, beruang kutub, yang ketika musim salju, dia itu masuk ke dalam gua, bersembunyi di sana. Nanti dia akan keluar dalam kondisi kurus, coba. Gak makan, tapi kok bisa hidup dia? Antum melihat burung yang terbang dan burung yang disangkar. Siapa yang memberi makan burung yang terbang? Langsung dia cari makan sendiri. Tapi burung yang disangkar siapa yang kasih makan? Antum. Makanya anak ingat, paman anak cerita dia ke Brunei Darussalam. Dia lihat banyak burung bagus-bagus di sana. Akhirnya dia tangkap burung itu, dia taruh di kandang. Ditanya sama kawannya, kenapa engkau taruh di kurungan itu? Ya, untuk dengarkan suaranya, kata dia. Loh, kalau kau mau dengarkan suaranya, lepas saja dong tiap hari burung itu ke sini. Kita dengar suaranya. Kata paman anak, bener ya.
Ada apa Anda sibuk kasih makan dia? Sedangkan dia bebas sudah dikasih makan sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang urusan rizki ini di surat Al-Ankabut. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ana bersin itu bukan karena keinginan ana, tapi kembali itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum ada Nabi Adam alaihi salam, sebelum ada mbah-mbah kita, sebelum ada yang namanya Indonesia, Allah itu menciptakan pena. Lalu Allah memerintahkan kepada pena itu untuk mencatat. Uktub. Pena itu tanya, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kembali kepada rizki di surat Al-Ankabut ini, di ayat 60 Allah mengatakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rizki, tidak bisa mengurus rizkinya sendiri. Allahu yarzuquha, Allah yang akan kasih rizki sama dia. Antum kalau melihat binatang itu ada dua. Ada binatang yang menyimpan rizkinya. Seperti apa? Coba sebutkan 3 binatang yang menyimpan rizkinya. Anak kasih hadiah. Angkat tangan yang mau jawab. Bukan ustadz. Ustadz tidak boleh jawab. Lebah, onta. Onta bawa rizkinya di mana? Semut. Lebah, semut. Loh, enggak. Dia bawa air betul, tapi dia tidak menyimpan makanan yang kalau dia umpamanya betul tupai. Nyimpan tupai. Antum pernah lihat tupai ada kulkasnya atau apa nyimpan makanan? Semut, ada binatang juga sama kayak semut dia sebenarnya. Rayap. Betul. Kasih beras atau apa aja mah? Berikan beras, karena bicara rizki kita kasih beras beliau. Tapi ada binatang yang nggak ada, dia nggak bisa ngurus rezeki. Ya dia makan hari itu, dia cari hari itu, makan hari itu. Dan ada yang Allah kirimkan rezekinya. Dia nggak bawa, Allah kirimkan rezeki ke tempat dia. Maka Allah sebutkan di sini supaya manusia yang dikasih akal, tuh binatang nggak dikasih akal. Antum yang dikasih akal masih depresi dalam urusan ekonomi, stres. Allah sudah menetapkan Allahu yarzuquha, yang kasih rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Wa huwas samiul alim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Ini ada perintah, engkau gak usah khawatir. Kondisimu sekarang ini Allah tahu. Tinggal engkau mau berdoa apa enggak. Engkau mau minta enggak sama Allah Azza wa Jalla. Tiap pagi Nabi SAW berdoa mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan, tadi disebutkan. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi setelah kita mengetahui bahwa binatang-binatang yang tidak sekolah ternyata Allah kasih rizki. Binatang paling bodoh itu apa aja?
kerbau. Gobloknya kayak kebo, kasih minyak beliau. Nah, betul ya, kalau di sini kerbau ya. Kalau di Arab itu keledai. Iya, kalau di sini kerbau. Iya, gobloknya kayak kebo. Dari sisi apa kebo itu goblok? Kalau dituntut tidak mau. Kalau dilepas jalan. Masya Allah jamaah. Iya, kita lihat kebo itu jamaah. Pernah lihat kebo kurus jamaah? Hampir tidak ada. Kebo itu lemu-lemu jamaah. Masya Allah gitu loh. Padahal bodoh. Kalau rizki itu berhubungan sama ijazah. Kalau rizki itu hubungannya sama ijazah, artinya yang S1 rizkinya lebih banyak daripada yang SD. Apakah seperti itu? Enggak. Buktinya kebo itu. Tidak pernah sekolah lemu. Iso mangan, ya alhamdulillah. Iso duwe anak. Padahal tidak pernah sekolah. Karena memang urusan rizki itu tidak ada hubungannya sama ijazah. Jadi kalau orang pinter itu rizkinya lebih banyak, nggak ada. Maka antum lihat kadang-kala profesor itu sama muridnya yang jarang masuk, kadang-kala lebih kaya muridnya yang jarang masuk. Kok iso anak yang sekolah sampai profesor tetap makan gaji di kampus? Karena memang nggak ada urusannya sama sekolah. Allah sudah menetapkan. Ingat, penjelasan ini bukan berarti antum ngomong kau gitu tidak usah sekolah. Enggak. Ini bicara keyakinan. Anak ketemu sama orang tidak lulus SD. Tidak lulus. Bukan tidak lulus SD, tidak bisa baca, tidak bisa nulis dia. Dia punya pekerja S2. Dia kerjanya ekspor impor. Dia cerita, Ustaz, waktu anak awal kerja, anak nggak bisa nulis, nggak bisa baca, Ustaz. Jadi kalau ada orang beli, dia urusan di kayu. Dia cari kayu di hutan, ya. Awalnya dia jual kayu bakar, kemudian dia kayu-kayu yang dipakai untuk kursi, ya, macam-macam. Kalau ada orang beli, Ustaz, anak minta dia yang tulis kwitansinya, Ustaz. Sebagian nipu anak, Ustaz, kata dia, karena anak nggak bisa baca. Tapi anak tahu sama angka, Ustaz. Loh, angkanya kok lain ini, kata dia. Kurang nolnya, kurang apa. Dia kaya raya, anak buahnya S1, S2 ya. Padahal bosnya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Karena rizki itu tidak ada hubungan dengan itu. Allah menetapkan rizki sebagai ujian buat hambanya. Apakah rizki itu ada hubungannya dengan iman umpamanya? Artinya kalau orang beriman rizkinya lebih banyak. Jamaah, enggak juga. Kita lihat orang-orang kafir sugi-sugi, sholat tidak pernah. Maka jangan sampai antum akhirnya berhenti sholat. Karena lihat, ana Ustaz sholat 5 waktu di masjid, soft pertama, utang tidak lunas-lunas, Ustaz. Itu fulan tidak sholat, Ustaz, usahanya tambah maju. Terus antum mau berhenti sholat, kayaknya anak berhenti sholat aja, gak ada hubungannya, jemaah. Tapi usaha untuk mendapatkan rizki ada jalannya. Nanti kita bicara hal itu. Karena rizki itu ada yang menjadi nikmat, ada yang menjadi adab. Jadi rizki kalau mengantarkan kepada ketaatan dan dari hasil yang halal itu nikmat. Jadi tidak semua rizki itu nikmat. Kalau ternyata antum dapat rizki dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal tapi mengantarkan kepada kemaksiatan, itu rizki namanya nikmat. Jadi bahasa Arab itu ada nikmat pakai ain, ada nikmat pakai qaf. Nikmat itu artinya azab buat antum. Memang sama-sama rizki. Tapi rizki itu bukan nikmat dan jadi azab. Kayak orang mencuri, dapat rizki enggak dia?
Ana pernah lihat di pabrik roti. Ana waktu itu berhenti, istri Ana beli sesuatu, Ana lihat ada ya pekerjanya rata-rata perempuan. Ketika keluar dari pabrik roti itu, Masya Allah jemaah, mereka masih di depan pabrik, itu sudah mengeluarkan roti dari kotangnya ya, roti dari perutnya, roti anak dong. Jadi mereka itu ngambil roti dimasukkan ke tubuhnya karena nggak diperiksa sama yang punya toko. Itu rizki enggak? Rizki, tapi dari dan bukan nikmat ya. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Daging mana saja yang tumbuh dari rizki yang haram, maka neraka tempat. Semoga antum sudah bisa memahami rizki itu ada yang nikmat, ada yang bukan nikmat. Kemudian rizki itu ada dua. Dari sisi lainnya, ada rizki, kata Ali bin Abi Thalib, ada rizki yang yatlubuka wa tatlubuhu. Ada rizki yang mencari antum, dicari antum sama rizki. Ada rizki yang kita mencarinya. Sebutkan 3 rizki yang mencari kita. Nah, kasih hadiah ibu-ibu sekarang. 3 model rizki yang mencari kita. Kita tidur dibangunin. Sebutkan. Bingung karena kebanyakan. Ya, angkat tangan yang mau jawab supaya ya, silahkan ibu. Rizki sholat. Rizki sholat. Enggak, rizki yang mencari kita. Iya, sebelahnya. Ajal jodoh. Bukan rizki, harta. Harta ini. Kita bicara rizki harta di sini ya. Ya kalau bicara nikmat Allah itu ya ada nikmat sehat ya. Kita bicara rizki yang berkaitannya dengan harta. Harta benda. Yang mencari kita, kita tidur dibangunin sama anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak tunggu dulu. Kalau ibu-ibu nyerah baru ke bapak-bapak. Nah, nyerah ibu-ibu. Oh, ada di belakang sana. Silakan. Nah, silakan. Silaturahmi. Terus sedekah. Terus tingkat ketakwaan. Bukan itu ya, Ma. Rizki yang mencari bapak-bapak sini, ya. Hujan. Ya, kemudian 3, sebutkan. Bapak-bapak ini. Panas. Nah, matahari. Enggak, rizki yang itu kan umum ya. Enggak, yang nyari antum. Nyari antum rizki. Oke. Kalau istilah Jawanya dipunjung. Dipunjung. Apa dipunjung ini? Oke, dia terima makanan. Betul, itu kan nyari kita. Yang kedua, sudah hujan itu umum. Yang buat bapak diundang walimah, ini akhirnya jawabnya ya kasih minyak. Bapak itu kasih minyak juga. Nah, dan ibu-ibu yang di pojok itu kasih minyak juga nggak apa-apa. Kirimkan ke sana. Nah, jadi rizki yang mencari kita itu modelnya kayak hadiah. Itu nyari kita. Kemudian bapak mati, rizki apa bukan? Bapaknya mati. Rizki enggak? Apa rizkinya? Warisan. Loh, warisan itu kan nyari kita jamaah. Antum tuh dicari sama orang tua. Antum kemana? Kenapa? Bapak mati. Wah, alhamdulillah warisan jemaah. Bukan innalillah dia. Dan warisan itu termasuk rizki yang mencari, dicari ahli warisnya itu. Dicari, benar-benar dicari.
Ini siapa saja ahli warisnya? Oh fulan, fulan, fulan. Masih di perut ibunya ditunggu. Ditunggu ini keluarnya laki apa perempuan ini. Karena ada bagian rizkinya dia, dicari. Jadi ada rizki yang mencari kita. Kebanyakan orang itu fokus dengan mencari rizki, lupa dengan rizki yang mencari kita. Makanya ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ditelepon, Pak, ya dapat jatah umroh. Alhamdulillah. Dicari dia. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jadi penentuan takdir itu ada takdir umur dunia ini, seperti yang di hadis Allah menciptakan pena tadi. Yang kedua, ada takdir setiap pribadi, setiap orang. Itu ditetapkan kapan? Bapak-bapak ini takdirnya ditetapkan kapan? Enggak, yang sudah jawab tidak boleh. Bukan sendiri. Kalau tadi kan takdir yang 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi itu takdir umum ya, untuk semua. Tapi ada takdir sendiri. Saya punya takdir. Anda punya takdir, dan takdir Anda ditulis lagi. Jadi dari buku induk itu akan ada buku, iya, 8 dalam kandungan. Iya, umur berapa? Oh ini dulu 4 bulan. Loh 4 bulan. Loh ya apa? Bukan 4 bulan. Oh 120 hari. Iya betul, 120 hari. Tidak sama, beda. Karena bulan itu nggak selalu 30 hari. Bulan itu yang dari 29. Sedangkan ini 120 hari. Nah, yang mana yang mau kasih hadiah? Tadi ngomong kandungan bener, 120 hari bener. Ya kasihlah, bagi-bagi itu. Apa? Berasnya 2,5 kilo. Masya Allah. Ini 2,5 kilo. Oh 5 kilo, nggak apa-apa lah, 5 kiloan nggak apa-apa sudah lah. Nah rezekinya sudah ya, karena antum ngangkat 2 sudah. Nah ini termasuk rizki yang mencari jemaah, dicari sama rizki. Baik, kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. 40 hari dikumpulkan di perut ibundanya, kemudian dia jadi alaqah 40 hari, jadi mudghah 40 hari, thumma yab'atsullahu malakan. Lalu Allah kirim malaikat. Fayu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Ibu-ibu sebutkan apa 4 hal itu? Iya. Rezeki, jodoh, ajal. Ya ajal itu bodoh. Nah, sebutkan 4 kalimat. Loh. Rizki, ajal, amalan, itu semua takdir. Iya, dia masuk surga atau masuk neraka, dia bahagia atau tidak. Kasih minyak 2 orang itu, bagi 2. Masya Allah. Nah sampai habis hadiahnya kan? Iya. Oh itu terakhir itu. Nah, taib. Jadi tadi 4 hal jemaah yang sering kita dengar orang itu mengatakan apa? Jodoh. Enggak, dalam hadis ini disebutkan rizki, ajal, amal, dan berkaitan dengan syaqiyun au sa'id. Apakah dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka?
Allah sudah tetapkan hal itu. Karena Allah tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Jodoh masuk ke rizki juga. Dan ada orang yang jodohnya tidak ada. Ada nggak orang yang sampai mati nggak ada pasangannya? Ada. Berapa banyak anak-anak yang kecil sudah mati? Baru lahir mati. 7 bulan di perut ibundanya mati. Memang nggak ada jodohnya dia. Dalam rizki dia itu nggak ada jodoh. Maka tatkala ini sudah ditetapkan, yang harus kita lakukan adalah mengimani urusan takdir ini. Kalau disebutkan tadi, rizki itu nggak akan salah, nggak akan salah sama. Ahibati fillah, ada orang-orang yang merasa ndak suki-suki, ndak kaya-kaya. Saya sudah kerja Ustaz 20 tahun, masih ngontrak rumahnya. Siapa yang ngontrak rumahnya? Angkat tangan. Oh, udah ada yang berani ngontrak. Insya Allah sudah punya rumah semua. Nah, doakan semua punya rumah sendiri-sendiri. Nah, walaupun bayar tiap bulan kan, tetap rumahnya dia di jamaah. Ngontrak itu juga menjadi sesuatu yang membuat orang kadang-kala, kapan aku ya punya rumah ya? Motor, mobil, lihat temennya ganti motor baru. Dia punya motor tapi lama motor. Sedangkan dia untuk beli yang baru nggak mampu. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang? Kredit. Kredit itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Syaratnya apa? Tidak riba. Syaratnya tidak ada denda di situ. Tidak ada bunga. Ya kredit. Yang namanya jual beli, beli HP umpamanya 15 juta, kredit 25 juta umpamanya, ya sudah sampai kapanpun harganya tetap 25 juta. Nggak ada ceritanya naik. Tapi sebagian orang melakukan riba. Penyebabnya apa tadi? Karena dia merasa ya tidak bisa saya kalau nggak riba. Atau sebagian orang sekarang ini ada 2 penyakit di masyarakat Indonesia. Yang satu namanya judol, yang 2 namanya pinjol. Dan judol sama pinjol ini kayaknya koncoan. Kalau sudah kalah judi, pinjolnya datang. Pernah ngelihat orang kaya karena judol? Tidak ada. Cuma karena tadi terburu-buru orang ini. Gajian di D9 berapa gajian? Hah? Antara berapa? Sebagian UMR. UMR berapa di sini? 2.550.000, Masya Allah. Kira-kira kalau gajinya 2.550.000, kapan punya rumah? Kapan punya rumah jemaah? Nunggu bapak mati. Nunggu bapak mati baru punya rumah. Ngenteni warisan. Kadang-kadang dia mengatakan 2.550.000. Kalau anak judi bisa jadi dapat 250 juta. Bismillah. Bismillah lagi jemaah judi. Kalah. Stres, pinjol datang. Tenang, saya menyelamatkan kamu. Enggak ada. Pinjol itu ingin menjerumuskan kita lebih dalam lagi. Nabi SAW pernah memanggil para sahabatnya. Halumma ilayya ayuhan nas. Kemari kalian. Nabi hendak menyampaikan sesuatu. Yang sesuatu ini memang menjadi kecemasan manusia. Kita itu cemas dengan masa depan. Nanti gimana saya?
kira-kira saya akan menikah atau tidak? Kalau saya menikah, kira-kira pernikahan itu akan langgeng atau akan perceraian nantinya. Soalnya saya lihat bapak ibu saya cerai. Sebagian orang itu kan takut dengan masa depan. Maka Nabi alaihissalatu memanggil para sahabatnya. Kumpullah para sahabat ini. Lalu Nabi menyampaikan kepada mereka, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril alaihissalam itu menghembuskan di dalam jiwaku sebuah pesan. Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Gak akan mati orang itu sampai ajalnya selesai dan rizkinya sempurna. Gak bakalan mati. Makanya banyak kejadian dalam kehidupan kita. Ada orang yang sakit parah tahu-tahu sembuh di rumah sakit ya. Tahu-tahu dia sadar, ya Allah, seneng. Keluarga yang mengatakan, ya Allah Bapak kepingin apa ini itu. Saya itu kangen sama rondo apa? Royal. Bapaknya ini sadar kepingin rondo royal. Oh bismillah, berangkat ke D9, berangkat dibawakan rondo 9, makan rondo 9. Rondo royal, makan rondo royal, mati. Ternyata rizki terakhirnya dia rondo royal, harus masuk ke tubuhnya. Kalau nggak masuk, nggak mati dia jemaah. Seperti itu. Rizki itu akan sempurna. Loh, kalau yang di brankas besi, yang di ATM-nya, bukan rizki dia. Tadi rizki anak-anaknya tadi. Rizki yang mencari anak-anaknya. Makanya sebagian anak itu nunggu mati orang tuanya, ternyata dia mati duluan. Akhirnya yang dapat warisan siapa? Bapaknya yang dapat warisan dari anaknya, bukan anaknya. Maka tadi Nabi menjelaskan hal itu supaya kita nggak khawatir gitu. Semua sudah ditetapkan. Lalu kata beliau alaihissalatu wassalam, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Ini pesan Nabi SAW. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan gunakan cara yang baik dalam mencari rizki. Antum tahu kalau seorang anak membunuh bapaknya, kira-kira dapat warisan nggak? Nggak dapat ya Pak. Nggak dapat warisan dia. Karena rizki ini memang nggak bisa dicari. Rizki ini harus mencari kamu. Kalau engkau mencari malah nggak dapat. Maka Nabi menyebutkan wa ajmilu fit talab sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menggunakan cara yang indah dalam mencari rizki. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizq. Jangan sampai ya gara-gara merasa rizkinya lambat ala ayatlubahu bi ma'siyatillah, kemudian dia mencari rizki itu dengan maksiat kepada Allah azza wajalla. Contohnya tadi main judi. Dan main judi itu dulu orang itu malu mau main judi. Biasanya orang kalau main judi itu di mana? Ngumpet-ngumpet di dekat kuburan ya. Di akhir kampung yang seharusnya ingat mati, malah main judi di sana. Sabung ayam kayak apa ini itu. Sehingga orang yang melakukan judi itu hanya orang-orang tertentu yang malunya sudah berkurang. Tapi sekarang judinya di sini. Judinya di tangan. Antum duduk sama istri antum, bisa nggak main judi? Bisa. Istri itu nggak tahu. Makan di meja makan sama anaknya, antum tinggal pencet klik, ngobrol. Main judi dia bapaknya coba. Maka ini harus hati-hati. Nggak bakalan antum jadi nikmat hidupnya dengan judi. Dan penelitian menyebutkan nggak ada orang kaya karena judi. Yang ada tadi orang-orang miskin karena judi.
Bandarnya itu tidak main judi, ngelompok no duit memang. Bandarnya itu memang sudah ngelompokkan, ini milikku, ini sudah. Makanya bandarnya kaya bukan karena dia main judi, karena dia membuat orang main judi. Yang untung siapa? Dia. Mau orang itu menang atau kalah, dia tetap menang bandarnya. Oh, kalau gitu saya jadi bandar aja. Loh, tambah parah lagi ini. Dan ada di masyarakat. Ada orang yang jadi rentenir. Kadang-kala rentenir bersama. Apa rentenir bersama? Urunan. Yuk kita pinjamkan kepada fulan, nanti dapat keuntungan ya. Dia pikir keuntungan itu akan membuat dia senang hidupnya, tambah nikmatnya. Yamhaqullahu riba. Dihancurkan riba itu. Tapi pelan-pelan. Lalu kata Nabi SAW, fa innallaha ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'at. Yang di sisi Allah, rizki yang berkah tadi, rizki yang jadi nikmat itu tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sabar, jangan terburu-buru. Yang membuat orang tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat kaya, ingin cepat menikmati hidup ini karena melihat kepada yang di atasnya. Kenapa orang mencuri? Karena ngelihat fulan kok sudah senang hidupnya. Kenapa orang melakukan riba? Ngelihat fulan, ngelihat yang di atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallah alaikum. Karena itu akan lebih membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Oke, boleh jadi dia kaya harta. Allah kasih kepada antum kesehatan yang lebih baik daripada kekayaan. Siapa yang mau punya jet pribadi? Kita doakan bersama ya, yang mau ya. Punya jet pribadi, punya uang 1 triliun, punya istri 4, amin, tapi stroke. Ayo, ada yang amin. Apa gunanya? Apa gunanya antum? Punya jet pribadi, uang 1 triliun, punya istri 4, tapi antum stroke. Jalan tidak bisa, cuma di atas ranjang. Milih mana antum? Tetap kerja di D9 sehat, gaji UMR. Milih yang pertama apa yang kedua? Yang pertama dan sehat kan? Oh, lihat kan? Yang pertama sehat. Maunya kayak gitu, tapi realitanya nggak kayak gitu. Realitanya nggak kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang sukses itu dikasih sakit sama Allah. Antum lihat, oh masya Allah. Jadi kondisi manusia, ketika dia muda sehat, dia gunakan kesehatannya untuk mencari rezeki. Ketika dia sudah dapat rezeki yang banyak, dia gunakan rezekinya untuk mencari kesehatan. Lihat antum, kebalikannya. Ada teman cerita dia punya kawan, oh kaya raya di Jember itu, kaya raya. Dia sakit, berobat ke Singapura, ada masalah. 2 minggu, 2 pekan di Singapura, habis 15 M. Pulang sakit, tetap sakit, bukan 15 M sehat, enggak, tetap sakit. Cuma mendingan lah sakitnya gitu jamaah ya. Seperti milih mana tuh? Sehat jamaah. Cuma kadang-kala kita nggak mensyukuri nikmat sehat itu, akhirnya diambil sama Allah nikmat sehat. Karena antum berpikir harta, akhirnya dikasih harta, diambil sehatnya, antum baru sadar, oh iya ya. Tapi sudah terlambat. Orang kalau kehilangan harta, insya Allah masih bisa dicari. Tapi kalau sudah sehatnya diambil, kadang-kala sulit untuk dikembalikan. Itu bedanya harta sama sehat. Aibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah pesan.
Dan pesan ini diberikan kepada keponakannya, kepada sepupunya yang masih muda belia, Ibnu Abbas. Dan tolong para orang tua juga menanamkan kepada anak-anaknya pesan ini. Jangan cuma anak itu dikasih pesan, nak sekolah nak, belajar nak, jadilah orang pinter supaya kamu sukses. Gak semua orang pinter sukses. Tapi yang sukses itu adalah orang-orang yang beriman, walaupun dia gak punya rezeki. Apa pesan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ini ketika beliau dibonceng sama Nabi SAW? Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ingat di surat Al-Kahfi ada cerita Nabi Musa dan Khadir merenovasi bangunan. Kenapa kok mereka merenovasi bangunan itu? Nah, masih banyak minyaknya. Ibu-ibu, kenapa kok Nabi Musa dan Khadir tahu-tahu merenovasi bangunan yang bukan milik mereka? Nah, silakan yang belum jawab tadi ya, yang belum dapat hadiah. Masya Allah, kasih beras beliau, kasih beras. Apa itu gamis? Oke, kasihkan gamis buat ibu itu. Nah, Masya Allah. Karena di bawah bangunan itu ada harta anak yatim, 2 anak yatim. Yang 2 anak yatim ini ada di kota. Kok bisa Allah ngirim nabi? Boleh jadi Nabi Khidir juga nabi, 2 nabi. Merenovasi bangunan, punya 2 anak yatim. Allah sebutkan wa kana abuhuma salihah. Bapaknya orang soleh. Jadi kita bicara nanti gimana anak-anak kita, rizki mereka nanti gimana? Loh, kalau kita jaga Allah, kita bertakwa kepada Allah, anak-anak kita akan dijaga sama Allah. Allah kirimkan 2 nabi itu untuk ngurusin hartanya 2 anak yatim ini. Bapaknya sudah mati, sudah di kuburan. Anaknya masih kecil-kecil. Berapa banyak ya orang yang kadangkala takut. Dia ngomong, ya Allah, bapak ini sakit-sakitan, sedangkan kalian masih kecil-kecil. Bapak ini bingung gimana rezeki kalian nantinya. Loh, berarti bapaknya belum soleh. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, yang kekuasaannya pada waktu itu sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol. Ketika dia mau meninggal dunia, dia diracun. Sempat Haywah, Raja ibn Haywah ya, orang-orang yang sekarang mengatakan, ya Amirul Mukminin ausi, wahai Amirul Mukminin, engkau berwasiatlah buat anak-anak, mumpung engkau masih berkuasa, masih berlaku wasiatmu gitu, sebagai seorang penguasa. Anak-anakmu miskin. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya kekasihku, pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan dia akan melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anak-anakku soleh, Allah akan melindungi mereka. Meninggal Umar bin Abdul Aziz. Ana lupa ya, warisan yang ditinggalkan itu 11 dirham atau 18 dirham yang dibagikan ke beberapa anak. Tapi subhanallah, lewat berapa tahun anaknya itu bisa bersodakoh 70 ekor kuda. Allah kasih rizki yang berkah kepada anak-anaknya. Berbeda dengan anaknya khalifah-khalifah yang sebelumnya atau yang sesudahnya.
Ketika bapaknya mati, anaknya kaya raya, setelah itu anaknya minta-minta di pinggir jalan. Jatuh rezeki. Maka tolong jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah menjaga kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga anak-anak kita. Maka para suami yang berzina di luar, tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, boleh jadi istrinya berzina di rumah, karena Allah tidak menjaga. Maka dimanapun engkau berada, jagalah Allah. Baik, kemudian kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta tolong sama Allah. Jadi bapak, ibu, tolong anaknya diajarin, nak, kalau engkau butuh sesuatu, ingin sesuatu, minta sama Allah, nak. Engkau kepingin jadi apa di masa depan nanti? Yarhamukallah. Engkau ingin sekolah di mana, nak? Minta sama Allah, nak. Kadang-kala orang tua itu ngajarin anaknya, kalau engkau butuh apa-apa, ngomong sama abah. Lu jangan. Engkau butuh apa-apa, minta sama Allah. Sehingga Allah kasih rezeki abah, Allah gerakkan hati abah, abah bisa bantu. Dan boleh jadi Allah kasih rezeki engkau nggak lewat abah juga. Allah subhanallah jamaah. Bicara rezeki itu. Anak punya anak itu, tahu-tahu WA dia. Bah, Ana dapat rizki. Apa? Ana dapat tab. Kata dia, Masya Allah, lengkap dengan semuanya. Kira-kira harga berapa? Ana tanya. Kira-kira 35 jutaan. Apa? Masya Allah. Bapaknya nggak mungkin beliin dia itu. Bapaknya. Tapi tadi ada rizki yang mencari. Dicari sama rizki. Maka ajarkan kepada anak kita, jangan cuma ngelihat kepada bapaknya, cuma bapaknya yang bisa berbagi sama dia, yang bisa ngasih dia. La, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki, bukan bapak. Dan kita juga harus tahu, istri kita nggak makan rizki kita. Sebagaimana anak kita tidak makan rizki kita, mereka makan rizki mereka sendiri. Maka Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Maka tolong sampaikan kepada anak, nak, kalau kau minta sama Allah. Minta tolong sama Allah. Setelah itu silahkan mau ngomong sama orang tuanya, nggak ada masalah. Tapi tetap dia harus punya akidah dan keyakinan. Hanya Allah yang bisa membantu dia. La haula wa la quwwata illa billah. Lalu kata Nabi SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah, kalau seluruh umat manusia ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, seluruh penduduk Indonesia, plus di dalamnya ada Pak Prabowo sebagai presiden dan menteri-menterinya, semua ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin engkau menaik jabatannya. Apa kata Nabi SAW? Lam yanfa'u, gak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali Allah sudah menetapkannya untukmu. Urusannya itu di tangan Allah. Kita kenal mengatakan urusannya fulan ini, nggak ada. Urusannya di tangan Allah. Kemarin waktu kita berangkat ke Palestina, ana izin minum jemaah. Alhamdulillah, ana dapat teguran dari seorang kawan, Masya Allah. Ketika ana nyampe, gimana urusan visanya, Ustaz? Oh, urusan visa ini urusannya Israel. Terus dia ngomong, bukan Ustaz, urusannya Allah, Ustaz. Ana ngomong, betul lah, bukan urusannya Israel, urusannya Allah. Kita 99 orang, yang keluar visanya 93, yang 6 tidak keluar. Urusannya siapa itu? Allah
Allah sudah nyatet itu jamaah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi udah dicatat engkau nggak bisa masuk Israel, nggak bisa masuk Palestina ya. Walaupun kalau kita visanya bukan visa Palestina, visanya Israel. Urusan di tangan Allah, nggak akan mereka bisa memberikan manfaat. Oh, saya punya lobby, saya punya kawan ini dan itu. Pernah ada seorang syekh, dia melihat ada orang biasa sholat di masjid, kelihatanlah orang ini punya masalah. Antum bisa ngelihat nggak orang punya masalah dari wajahnya? Coba sekarang lihat kanan kiri antum. Antum lihat. Ya lihat coba kan. Betul aja melihatlah salaman. Udah kenalan semua belum? Ini udah kenal belum semuanya? Udah. Punya masalah nggak dia? Kelihatan lah. Orang itu kelihatan punya masalah dari wajahnya. Iya, ini kayaknya punya masalah orang. Nah, ini ustadz tahu nih orang punya masalah, dipanggil sama ustadz akhirnya. Gimana engkau? Iya syekh, kata anak ini lagi ngelamar kerja, kata dia. Dia kayaknya di PHK. Kemudian anak ini sudah minta tolong sama fulan. Anak punya kenalan di perusahaan fulan. Sudah dia ngomong dia punya lobby-lobby, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Terus syekh itu ngomong, engkau sudah nggak ketuk pintunya Allah Azza wa Jalla? Engkau banyak ketuk pintunya makhluk. Engkau ketuk pintunya Allah. Di sepertiga malam akhir, ketika Allah turun naik ke langit dunia, kau minta sama Allah. Baru orang ini sadar. Setelah 3 hari, orang ini ketemu lagi sama syekh. Wajahnya sudah berubah. Berseri-seri wajahnya. Oh, kata syekh, wajahmu berubah. Ini ada apa nih? Kata. Iya syekh, kata dia. Alhamdulillah, aku dapat kerjaan syekh. Ya, gimana ceritanya? Engkau nasihatin aku bangun malam terus minta sama Allah Azza wa Jal. Di hari ketiga, pagi hari itu aku mau keluar. Ya keluar, ada usaha, mau ngelamar kerja. Subhanallah, di depan rumah itu ada sebuah perusahaan. Aku nggak pernah masuk sana karena aku nggak punya kenalan. Kan orang berpikir ya harus punya kenalan, kalau nggak bisa diterima antum gitu loh. Akhirnya nggak tahu hati ana tergerak, masuk ke perusahaannya, masuk ke kantornya, tanya sama resepsionis, tanya apa ada lowongan kerja? Kata dia ada, kata dia. Engkau naik ke atas, kata dia, ke manajernya tuh. Naiklah dia, semua dimudahkan sama Allah. Akhirnya ketemu sama manajernya, ngobrol ya ini itu pengalamannya apa ini. Dikatakan sama manajernya, di sini ada 2 pekerjaan. Engkau tinggal pilih. Mana yang kau mau? Subhanallah. Berbulan-bulan dia ngelobi sana, ngelobi sini, minta tolong sama kawannya. 3 malam minta tolong sama Allah, Allah kasih. Lewat orang yang tidak dikenal. Supaya orang-orang ini benar-benar yakin Allah yang kasih. Maka tadi seluruh umat manusia, bukan cuma atasanmu, bosmu, enggak, seluruhnya hendak memberikan manfaat kepada enggak bakalan bisa kecuali yang Allah sudah tetapkan buat engkau. Kemudian Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, wa in ijtama'u, begitu pula sebaliknya, kalau mereka berkumpul bersatu padu ala ayyadurruk, ingin membahayakan dirimu. Biasanya di pekerjaan yang sama itu ada saja yang hasud, ada saja iri dengki. Biasanya iri itu tadi pekerjaannya sama, usahanya sama, seperti usaha singkong. Ada nggak hasud di antara orang-orang yang usahanya singkong? Ada, wajar itu coba. Dilihat kok rame terus. Yakinlah, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepada kita kecuali sesuatu yang sudah Allah catat buat kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena itu diangkat dan lembaran-lembaran itu kering. Dan sebagai penutup jamaah, ana akan bacakan sebuah cerita. Cerita ini berkaitan dengan tawakal. Tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada Hatim Al-Asam.
Dia adalah akademi dalam tawakal yang perlu kita pelajari, ya, berdasarkan tentunya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Ditanya Hatim ini, alama banaita amraka fit tawakkul, engkau atas pondasi apa engkau membangun tawakalmu ini? Qala ala khisalin arba'. Pondasinya 4 kata dia. Yang pertama, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Aku mengetahui bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka aku tenang hidupnya. Aku yakin rizkiku gak akan dimakan orang lain. Yakin dia. Cuma kadang-kala kita itu lupa mana yang namanya rizki kita. Ketika kita punya usaha, ya, tahu-tahu ada proyek yang ternyata proyek itu kena orang lain, lalu antum mengatakan seharusnya ana yang dapat proyek itu. Inilah yang salah. Enggak. Loh, buktinya dia yang punya, berarti rezekinya dia. Yakin bahwa rizkiku tidak akan dimakan orang lain, maka jiwaku tenang. Yang kedua, wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fa ana bihi masyghul. Dan aku tahu amalanku enggak akan dikerjakan orang lain, maka aku menyibukkan diri dengan amalanku. Sudah, enggak usah ngurusin orang gitu loh. Salat ya antum yang harusnya salat. Apa antum akan titip salat? Antum lihat orang-orang ke masjid, "Mas, titip ya." Enggak ada titip salat. Amalan kita yang amal. Kata Hatim, dia aku yang akan menyibukkan diri. Yang ketiga, wa alimtu annal mauta ya'ti baghtatan fa ana ubadiru. Dan aku tahu mati itu datang kepadaku mendadak, tanpa tanda-tanda, tanpa pamitan, maka aku ya berusaha untuk menyambutnya kapan dia mau datang. Yang keempat, wa alimtu anni la akhlu min ainillah. Dan aku tahu bahwasanya Allah selalu memandangku, gak pernah aku lepas dari pandangan Allah Azza wa Jal. Fa ana mustahyin minhu, maka aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk lebih baik lagi dalam mencari rezeki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan surat Al-Imran ayat 169 tentang rezeki, yang kurang lebih Allah bersabda, Allah berfirman, ya, wala asabana ladina qutilu fisabilillah amwata bal ahya min rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mau dijelaskan rezeki yang sudah mati karena gugur itu bagaimana? Jazakallahu khairan. barakallahu fikum. Naam. Iya. Rezeki itu tadi disebutkan. Ada rizki yang jadi nikmat, ada rizki yang jadi nikmat, jadi azab. Dan rizki itu ada yang di dunia dan ada yang di akhirat. Kalau tadi disebutkan berkaitan dengan orang-orang yang gugur, Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun. Mereka di situ hanya dikasih rizki. Di surat Thaha ayat 131 Allah mengatakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Allah mengatakan engkau jangan palingkan kedua matamu kepada orang-orang yang Allah kasih harta dalam kehidupan dunia ini. Allah senangkan dia dengan rezeki yang banyak di dunia ini. Yaitulah bunga kehidupan dunia. Apa kata Allah? Linaftinahum fi. Yang tujuannya adalah untuk menguji mereka dengan rezeki itu. Fitnah harta itu, jemaah.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lalu Allah mengatakan wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini yang dimaksud dengan tadi di ayat tadi, inda rabbihim yurzaqun, adalah rizki yang di akhirat sana. Maka disebutkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu ruh mereka ada di perut burung-burung yang berwarna hijau. Arwahus syuhada fi jawfi tairin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasha. Jadi orang-orang yang mati syahid itu ruhnya ada di rongga burung-burung yang berwarna hijau di surga. Dia terbang kemana-mana saja semaunya dia. Nanti kemudian mereka akan istirahat ya, akan bersenang-senang di cantolan-cantolan ya, fi qanadil, seperti lampu yang digantungan-gantungan yang di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang dimaksud dengan rizki yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid, dan itu lebih kekal dan lebih abadi. Kalau kita lihat ya, semua nikmat dunia ini itu terbatas, dan kenikmatan itu berbalut dengan kesusahan. Contoh, makan. Antum ketika makan dan minum yang enak, apa yang antum pikirkan setelah makan dan minum? Toilet. Antum berpikir ingin mengeluarkan yang baru saja antum masukkan ke sini, mau dikeluarkan. Itu di dunia. Makanya di surga nggak ada toiletnya. Nggak ada toilet di surga. Kenapa? Karena semua makanan itu jadi manfaat. Sedangkan di dunia makanan itu sebagian harus dibuang karena nggak bermanfaat. Bahkan sebagian makanan membahayakan. Di surga nggak ada yang membahayakan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira. Ustaz, saya bertanya, antara kodok dan takdirnya akan datang, terus akar kata tawakal itu kan dari kata wakal apa wakilan? Mohon jelaskan. Sebagai kemudian rata-rata orang memandang itu antara tawakal dan berserah diri itu kan beda-beda tipis. Masya Allah. Iya, Masya Allah, pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan qadha dan qadar. Sebagian ulama menafsirkan maknanya satu, yaitu ketentuan Allah Azza wa Jal. Qadar bisa jadi disebutkan takaran yang ditakar, yang kemudian ditetapkan buat hambanya. Kalau bicara tawakal, dari asal kata tawakkala yatawakkalu ya, yang kalau mungkin asal katanya wakala yakilu, ada namanya taukil, mewakilkan seseorang untuk mengejarkan sesuatu namanya. Sedangkan bicara tawakal, apa sih artinya tawakal itu? Kalau mungkin diterjemahkan berserah diri ya, bahasa Indonesianya, apakah sama tawakal sama berserah diri? Jadi tawakal itu mengandung dua unsur. Yang pertama adalah athiqatu billah. Athiqatu billah, yaitu yakin sama Allah, kemudian menyerahkannya sama Allah. Di dunia ini kadangkala kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang kita nggak yakin sebenarnya. Antum yakin sama fulan? Ya, tidak ada orang lain gitu. Kita menyerahkan satu urusan kepada fulan bukan karena kita yakin, tapi karena memang nggak ada orang lain yang bisa menyelesaikan. Fulan antum kasih tugas itu, ya sudah bismillah lah. Dia memang ya masih belum berkompeten, tapi nggak ada orang lain lah, dia yang jalan. Itu kita menyerahkan kepada dia. Sedangkan tawakal ini yakin, percaya 100% lalu menyerahkan. Itu yang namanya tawakal. Dan ingat, tawakal ini amalan hati, bukan amalan raga. Karena sebagian orang berusaha untuk menabrak-nabrakan antara tawakal sama usaha.
Berarti nggak perlu usaha kita. Loh, usaha itu amalan raga. Wajib kita usaha karena diperintahkan sama Allah Azza wa Jalla. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Kalian jalan gitu untuk cari rezeki, wa kulu min rizki. Kemudian setelah salat Jumat apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai salat, kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Ada usaha. Jadi tawakal ini amalan hati. Yang makna tadi athiqatu billah wal i'timad alaihi. Percaya sama Allah kemudian menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, sebelum tidur ada doa sebelum tidur. Siapa yang hafalan kasih hadiah? Buat ibu-ibu kasih hadiah yang spesial ya. Doanya itu mengandung unsur tawakal. Sebelum tidur kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Siapa yang hafal doa? Ya, ana kasih awalannya. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Yaitu doa sebelum tadi, bukan itu. Doanya dimulai dengan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Nah, siapa yang hafal? Jamaah, doa ini bagus sekali dan Nabi mengajarkan untuk dibaca dan ditutup semuanya dengan doa ini. Setelah bacaan-bacaan yang lain, tutup dengan doa ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang artinya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku menyandarkan urusanku kepadamu. Punggungku aku sandarkan kepadamu, wajahku aku hadapkan kepadamu ya Allah, dengan penuh rasa takut dan rasa harap kepadamu ya Allah. Nggak ada yang bisa menyelamatkan, nggak ada tempat untuk bersembunyi atau tempat untuk kabur ya, kecuali kepadamu ya Allah. Nggak ada. Maka baca doa ini, artinya benar-benar kita akan tenang jamaah. Besok ada urusan Ustaz, besok ada ini, besok udah, kau tidur, nikmati tidurmu, serahkan urusanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawakal tadi artinya apa? Yakin dan menyerahkan. Itu artinya tawakal. Yang mungkin akhirnya bahasa di sini berserah diri ya, yang diterjemahkan seperti itu. Jadi kalau bicara tipis ya memang karena tawakal ini bahasa Arab yang kadang-kala terjemahan bahasa Indonesianya harus agak panjang gitu loh. Tapi mereka menyingkatnya, kalau bicara ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah orang-orang beriman hendaklah berserah diri. Nah, maksudnya berserah diri itu adalah tadi yakin dan menyerahkan, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kayaknya yang tanya-tanya kita kasih hadiah nggak apa-apa? Nah, kasih hadiah beras beliau. Tadi ada yang tanya di sini, iya, berikan ke belakang, Bang. Kasih minyak beliau. Ini kasihkan yang belakang. Habis ini gorengan. Iya, udah ada minyaknya, alhamdulillah, udah ada berasnya. Nah, tinggal masak bentar lagi. Barakallahu fikum, tinggal singkongnya. Siap, ibu-ibu belum tanya nih. Silakan ibu-ibu. Ya, kasih mic-nya kepada mama. Kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Nah, Tadi seperti yang Ustaz sampaikan mengenai takdir bahwa sudah ditentukan sejak di dalam kandungan dengan usia 120 hari
terkait dengan rezeki, amal, ajal, dan takdir. Ustadz menyampaikan bahwa takdir manusia itu nanti mau masuk surga atau mau masuk neraka sudah tercatat. Yang saya tanyakan, apabila seseorang itu ditakdirkan masuk neraka, tetapi karena ketakwaannya, ikhtiarnya, dia selalu berbuat kebaikan, apakah bisa takdir yang tadinya seseorang itu ditakdirkan masuk neraka bisa masuk ke surga? Demikian Ustaz, terima kasih. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertanyaan tentang takdir ini kadangkala membuat kita agak bingung. Para ulama meringkaskan pembahasan takdir ini dalam 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Allah mengetahui kalau fulan ini akan masuk neraka. Jadi Allah sudah tahu. Bisakah kemudian berubah dia tahu-tahu masuk surga? Ya ilmunya Allah dia masuk neraka, nggak bakal masuk surga orang itu. Loh Ustaz, tapi kan ada hadis yang mengatakan la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Iya, para ulama menyebutkan ada takdir yang digantung sama Allah memang, yang ada urusannya sama doa. Dan yang dirubah itu adalah yang di buku catatannya malaikat. Itu yang berubah. Adapun yang di buku induk Lauhul Mahfud tetap. Karena buku itu isinya ilmunya Allah tentang orang ini. Orang ini kan belum lahir. Allah tahu dia akan lahir kapan. Kemudian ketika dia besar, dia akan menikah dengan siapa? Kemudian dia nanti akan seperti apa? Allah tahu dengan orang ini. Dan orang ini Allah kasih kehendak, kemauan. Sehingga dia bisa memilih. Makanya dalam beragama nggak ada pemaksaan. Mau nggak yang mau beriman, mau yang kafir silahkan. Tapi Allah sudah tahu siapa yang akan memilih kekafiran dan siapa yang akan memilih ketaatan. Allah itu tahu. Dan kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama ilmu. Setelah ilmunya Allah, lalu ilmu itu dicatat di Lauhul Mahfud. Kemudian nanti ada pencatatan yang tiap orang itu di perut ibundanya, atau ada pencatatan tahunannya di malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu kehendak Allah. Allah menghendaki itu terjadi, baru kemudian diciptakan peristiwa itu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi semua bersumber dari ilmu. Allah tahu fulan ini akan membunuh nanti. Ya sudah, itu yang dicatat. Kalau pertanyaannya, apakah mungkin orang ini yang dia takdirnya masuk neraka, kemudian dia taat kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, mati husnul khotimah, mungkin dia masuk surga? Berarti memang dia di catatannya masuk surga, bukan masuk neraka. Kan kita ini menanyakan sesuatu yang tidak dalam bayangan kita nggak tahu. Makanya kadang-kala kita melihat ada orang, Allah preman Ustadz, orang ini jahat Ustadz, tapi setahun sebelum mati Ustadz jadi orang baik Ustadz, dan matinya ketika sujud. Berarti dia takdirnya masuk surga. Wallahu a'lam, kita nggak tahu juga. Karena kita untuk urusan akhirat ini taunya nanti. Di dunia kita berharap, kalau ada orang soleh berharap mudah-mudahan masuk surga. Karena kita tahu korek api neraka itu ustadz. Orang yang berilmu, orang yang hafal Quran. Ya kita berharap mudah-mudahan kiai ini, ustadz ini masuk surga Allah Azza wa Jalla. Karena pandangan kita orang baik. Tapi Allah yang lebih tahu dia baik sungguhan atau pura-pura baik. Itu ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau tadi ibu mengatakan, apakah orang ini yang tadi, yang ditakdirnya dia masuk neraka, tapi kemudian dia bertakwa kepada Allah, ibadahnya bagus, macam-macam. Ini kan dalam pandangan manusia. Boleh jadi dia ria. Jadi tetap takdirnya masuk neraka dia. Walaupun dalam pandangan manusia seakan-akan dia orang baik. Pernah Nabi SAW sedang di kuburan Baqi, sedang menguburkan jenazah.
Lalu ada sahabat yang bertanya. Ini ibu-ibu perhatikan ya. Pertanyaan para sahabat itu kayaknya mirip dengan pertanyaan kita. Apa pertanyaannya? Aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah sudah mengetahui? Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Allah tahu nggak? Kata Nabi SAW, nah tahu. Akhirnya muncul pertanyaan lanjutan. Fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita beramal? Kalau Allah sudah tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Tugas kalian apa? Beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan ditetapkan sesuai dengan catatannya dia. Udah, tugas kita beramal. Maka takdir ini rahasia ilahi. Apakah pernah antum ketemu orang miskin yang lalu mengatakan kayaknya saya ditakdirkan jadi miskin memang? Ada? Nggak ada. Allah kasih keinginan di diri dia untuk jadi orang kaya. Dikasih keinginan untuk berusaha dan berupaya. Beriman dengan takdir ini yang baik dan buruk, itu akan membuat kita jadi tenang hidupnya tatkala yang kita inginkan tidak sesuai dengan, tatkala yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita jadi tenang. Tatkala yang terjadi itu sesuai dengan yang kita inginkan, kita jadi bersyukur sama Allah karena Allah menakdirkan kebaikan buat kita. Karena sebagian orang kalau musibah baru ngomong takdir, Ustaz. Loh, kalau sukses usaha. Loh, enggak jemaah. Susah dan sukses itu sama-sama takdir. Makanya ketika antum kaya raya, sukses itu takdir. Ketika antum susah dapat musibah itu juga takdir. Ketika orang mukmin beriman, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu menakjubkan urusannya. Semua urusannya baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Maka bersyukur itu baik buat dia. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Dan bersabar itu baik buat dia. Maka dua kondisi itu akan menjadi baik kalau kita beriman. Barakallahu fiik, kayaknya itu yang dapat anak